بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma alaina ni'mah wa ja'ala ummatana walil hamdillahil khaira ummah wa ba'atsa fina rasulan minna yatlu minna ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika lampu seperti ini gelap, kita teringat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka melaksanakan ibadah penuh dengan kegelapan. Maka diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa ada di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun sebahagian ulama mengatakan hadis ini lemah, tapi sebahagian mengatakan hasan, bahwa disunnahkan juga melaksanakan solat tanpa ada lampu. Oleh sebab itu, kita berharap matinya lampu ini bukan menjadi penghalang kita untuk terus mengkaji, mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, walaupun ada sebahagian ulama mengatakan bahwa melaksanakan solat dengan tidak memakai lampu termasuk sunnah, tapi kita juga khawatir bahwa apabila dihidupkan sunnah tersebut bisa menjadi permasalahan, kecuali dikabarkan dulu bahwa hal tersebut ternyata ada dalilnya, ada pondasinya melaksanakan solat tanpa menghidupkan lampu. Karena pernah suatu ketika juga ketika kami mengajar di pondok pesantren, ada seorang syekh di pondok pesantren tersebut melaksanakan solat subuh, kemudian ia perintahkan dimatikan lampunya. Kemudian ia mengatakan Rasulullah pernah mengatakan bahwa melaksanakan solat subuh tanpa ada lampu termasuk sunnah. Namun mudirnya mengingatkan, ini di negeri Indonesia. Sampaikan dulu ilmunya, kemudian baru diamalkan. Jangan asal-asal mengamalkan sunnah, tapi nanti di ujung-ujungnya orang menjadi benci terhadap sunnah tersebut. Oleh sebab itu, kita tetap bersyukur akan keadaan kita saat ini. Kemudian kita juga tidak lupa untuk senantiasa memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarhu Al-Urjuzah Al-Mi'iyah li Ibni Abil Izz. Yaitu kita masuk pada bait yang ke-47. Summa bana bibnati khairi suhbah wa syara'al azana faqtadi bihi. Summa bana, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membangun rumah tangga atau membangun rumah tangga fi sanah al-ula minal hijrah fi ikhtiyarin nazim wa jamaah min ahli ilmi wakila fi sanah as-saniyah. Dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga
dengan anak sahabatnya yang paling terbaik. Ini adalah termasuk pendapat jumhur para ulama dan ahlul ilmi. Namun ada yang mengatakan pada tahun kedua, bibnati khairi sahbihi, yaitu Rasulullah membangun rumah tangga atau beliau menikah dengan anak sahabat yang terbaiknya, ai bi Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menikah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Khairi sahbihi, yaitu sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka lihatlah wahai kaum muslimin dan muslimat, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita-wanita bukan hanya sebatas nafsu, tapi itu semua adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kisah-kisah kehidupan Rasul, banyak di antara wanita-wanita Arab itu menyodorkan dirinya agar Rasulullah menikahi mereka. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak diterima Rasul karena Allah tidak memberikan dari wahyu agar menikahi wanita tersebut. Jadi pasangan-pasangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibunda-ibunda kita adalah manusia-manusia pilihan yang Allah berikan untuk Rasul agar mereka bisa hidup berdampingan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana umruha idzaka tis'a sinin, dan umur ibunda kita Aisyah ketika itu, ketika Rasul menikahinya, adalah 9 tahun. Ja'a fis sahihain, dan ini datang di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang akan meriwayatkannya. Ia yang akan mengabarkan kepada kita secara gamblang dan jelas. Dan itu semua dari pengakuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, tazawwajani an-nabiyyu wa ana bintu sitti sinin. Nabi menikah denganku pada waktu itu aku berumur 6 tahun. Faqadimna al-Madinah fanazalna fi Banil Haris ibn Kharraj. Kemudian kami pun datang ke Madinah. Kami hijrah ke Madinah. Kemudian singgah di Bani Al-Haris ibni Kharraj. Fawqitu fatamarraqa sya'ri fawafa Jumaimah. Kemudian ternyata ketika kami sampai di Madinah dan singgah di Bani Al-Haris, aku pun terserang demam. Bahkan demam tersebut membuat rambutku rontok. Fa'atatsni ummu Ruman. Kemudian karena kabar sampai kepada ibuku, yaitu Ummu Ruman, ia pun datang menjumpaiku ke Madinah. Wa inni lafi urjuhah wa ma'i sawahibili. Dan ketika itu aku sedang bermain ayunan bersama teman-temanku. Jadi ibu Aisyah radhiyallahu anha mendengar bahwa anaknya Aisyah itu sakit demam. Kemudian ibunya pun Ummu Ruman datang menemuinya. Tapi saat itu ibunda kita Aisyah sedang bermain ayunan dengan teman-temannya. Fasarahat bi, kemudian ibuku pun memanggilku dari jauh. Fa'ataituha la adri ma turidu bi. Maka aku pun datang dan aku tak tahu apa yang diinginkan ibuku. Fa'akhadat biyadi hatta awqafatsni ala babid dar. Kemudian ibuku pun memegang tanganku, yang menggandeng tanganku
hingga ia membawaku kemudian memberhentikan aku di salah satu pintu rumah. Kata ibunda kita Aisyah, wa inni la unhiju hatta sakana ba'du nafasi. Dan sesungguhnya ketika itu napasku masih tersengal-sengal hingga kemudian agak tenang sedikit. Karena ibunda Aisyah ditarik ataupun digandeng ibunya Ummu Ruman berjalan dengan cepat. Kemudian setelah itu berhenti di salah satu rumah. Nah, saat itu ibunda Aisyah napasnya tersengal-sengal. Summa akhadat syai'an min ma'in famasahat bihi wajhi wa ra'si. Kemudian setelah itu Ummu Ruman ibunda Aisyah mengambil air dan kemudian mengusapkan air tersebut ke wajahku dan kepalaku, kata Aisyah. Summa adkhalatni dar. Kemudian ibuku pun memasukkan aku ke dalam sebuah rumah. Fa idza niswatun minal ansar fil bait. Ternyata wanita-wanita banyak di dalam rumah itu dari kalangan orang-orang Ansar. Fakulna, dan mereka pun mengatakan, alal khair wal barakah. Semoga engkau dalam keadaan baik dan dalam keadaan diberkahi, kata wanita-wanita Ansar di dalam rumah tersebut. Wa ala khairil ta'ir, dan mudah-mudahan engkau mendapatkan nasib yang baik. Fa aslamatni ilaihinna. Kemudian ibuku pun menyerahkan aku kepada mereka. Fa aslahna min sya'ni, dan wanita-wanita tersebut pun memperbaiki keadaanku. Karena kita tahu ibunda Aisyah ketika itu masih anak-anak dan juga belum paham tentang kecantikan. Maka orang-orang atau wanita-wanita Ansar ketika itu memperbaiki, membenahi keadaanku. Kemudian kata ibunda Aisyah, falam yaru'ni illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha. Dan aku tidaklah terkejut kecuali ternyata tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam datang pada waktu duha. Fa aslamatni ilaih, maka ibuku pun menyerahkanku kepada Rasul ketika itu. Wa ana yauma idzin bintu tis'i sinin, dan pada hari itu aku umurnya 9 tahun. Jadi para ulama mengambil kesimpulan dari riwayat yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah menikahi ibunda kita Aisyah umurnya 6 tahun di Makkah. Kemudian mereka atau ibunda Aisyah baru satu rumah dengan Rasul ketika umurnya 9 tahun, yaitu ketika sudah sampai di Madinah. Inilah yang disampaikan ataupun pendapat yang paling rajih yang dikatakan oleh para ulama. Dan kemudian di antara para ulama ataupun memang di antara kebiasaan orang-orang Arab itu, agar kita terjauh dari yang namanya pacaran, maka dinikahkan dari mulai kecil, tetapi tidak boleh satu rumah. Nah, ini di antara kebudayaan ataupun di antara adat istiadat orang-orang Arab. Hingga saat ini juga ada di antara mereka yang masih mengamalkan adat istiadat tersebut. Dan ini juga bisa menjadi solusi agar anak-anak kita tidak pacaran. Kalau misalnya kita memiliki anak sekarang umurnya masih SMP atau SMA. Dan kemudian ia mengatakan kepada ayahnya, ya aku kayaknya suka sama akhwat itu, nikahkan aku. Ya udah dinikahkan, tapi jangan satu rumah, maksudnya jangan pula ya melakukan hubungan. Tetapi boleh berkunjung-kunjungan boleh, tapi yang penting jangan pula nanti satu kamar. Jadi setelah sudah akad nikah, ya mereka kan sudah mahram, sudah suami istri. Tetapi syaratnya itu kita tidak boleh menyuruh mereka satu kamar karena masih kecil dan atau sebagainya. Maka inilah di antara dalil
yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah diambil para ulama agar kita itu menikahkan anak di waktu kecil pun tidak masalah. Dan nanti ketika sudah balik, sudah mampu, sudah dewasa, baru digabungkan mereka satu kamar. Wallahu a'lam bissawab. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga sebahagian orang-orang yang menghardik atau mengecam ternyata Rasulullah itu menikah di bawah umur. Baru para ulama mengatakan jangan disamakan antara kita manusia biasa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena semua apa yang dilakukan Rasul tidak lepas itu dikendalikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh penyair wa syara'al adzan. Maka pada tahun pertama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Madinah, syariat-syariat yang lainnya mulailah diwajibkan, mulailah dilaksanakan. Di antaranya yang disyariatkan adalah azan untuk salat. Jadi para ulama mengatakan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun pertama di Madinah, maka syariat azan pun dilaksanakan. Wa kana qabla ayyushra al-adzan lis-shalah yatahayyanu an-nas waqtas shalah. Nah, jadi ketika azan sebelum disyariatkan, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu datang untuk melaksanakan solat senantiasa dalam keadaan menanti-nanti kapan datangnya waktu solat. Fa idza sya'aru annal waqta qaruba atau ilal masjid. Maka di antara kebiasaan orang-orang atau di antara kebiasaan para sahabat sebelum disyariatkannya azan, mereka hanya menyangka-nyangka, merasa-rasa, nampaknya udah mau masuk waktu solat. Mereka pun akan datang ke masjid. Mereka menyangka-nyangka, merasa-rasa, perasaan aja. Nampaknya udah mau jam tengah 12 nih. Bentar lagi mau azan. Berarti mereka atau bentar lagi mau melaksanakan solat. Maka para sahabat ketika itu akan datang ke masjid dengan di awal waktu. Hal tersebut dikatakan ja'a fis sahihain. Hal itu dikatakan di dalam hadis sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia mengatakan, "Kanal muslimuna hina qadimul Madinah yajtama'una fayatahayyanuna as-shalah. Laisa yunada laha." Kata Ibnu Umar, kaum muslimin ketika mereka tiba di Madinah, mereka akan berkumpul dan akan menunggu waktu solat tanpa ada panggilan. Jadi memang kebiasaannya para sahabat itu melaksanakan solat sebelum disyariatkan azan adalah memang panggilan diri mereka sendiri. Nampaknya udah mau masuk waktu zuhur, waktu asar. Mereka pun berangkat melaksanakan solat atau berangkat menuju masjid. Fatakallamu yauman fi dzalik. Maka mereka pun berbincang-bincanglah pada satu ketika. Faqala ba'duhum, sebahagian sahabat pun mengatakan, ittakhidhu naqusan misla naqusin nasara. Gimana menurut kalian hendaklah kita membuat lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasrani. Kita tahu ketika orang-orang Nasrani ingin melaksanakan ibadah, dibunyikan loncengnya. Tanda ibadah akan dimulai. Maka sebahagian para sahabat pun memberikan masukan-masukan setelah mereka melihat kalau seperti ini melaksanakan solat tidak ada syiarnya, tidak ada lambang-lambangnya. Maka sebahagian mereka pun menganggap dan memberikan anjuran, yuklah kita buat lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasrani. Wa qala ba'duhum, dan sebahagian mereka juga mengatakan,
bal bukan misla qarnil yahud, atau kita buat ajalah trompet seperti trompet tanduk yang dimiliki orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi memanggil umat mereka ketika ingin melaksanakan ibadah dengan trompet kayak tanduk trompet. Tapi untuk saat ini ternyata itu tidak mereka pakai lagi untuk memanggil orang-orang Yahudi dalam beribadah. Tapi pada dasarnya trompet tanduk itu digunakan orang-orang Yahudi di zaman dahulu untuk memanggil beribadah. Nah, kemudian saat ini umat Islam malah mengikutinya. Ya, kita tahu tahun baru mereka sebahagian umat Islam menggunakan trompet-trompet. Nah, ternyata itu adalah ritual ibadah orang-orang Yahudi. Maka kita tidak boleh mengikutinya. Karena memang Rasulullah juga mengingatkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka ia termasuk ke dalam kaum tersebut. Dan ternyata trompet itu adalah di antara media ibadah orang-orang Yahudi untuk memanggil jamaahnya. Kemudian faqala Umar, maka Umar pun tiba-tiba berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, awala tab'usuna rajulan yunadi bis-shalah?" Wahai Rasul Allah, apakah engkau tidak mengutus seseorang saja agar ia menyerukan solat? Jadi Umar Ibn Khattab memberikan masukan juga kepada Rasul. Wahai Rasul, kalau gitu utuslah seseorang, suruhlah seseorang untuk mengumandangkan, untuk menyerukan sesuatu panggilan agar itu menjadi petanda masuknya waktu solat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, "Ya Bilal, kum fanadi bis shalah." Kemudian Rasulullah pun langsung menunjuk Bilal, "Wahai Bilal, berdirilah dan panggillah dan serulah bahwa waktu solat sudah tiba." Kemudian dikatakan, "Walaisal muradu bil munadati lis shalah al-adzan al-ma'ruf." Dan ketika itu bukanlah yang dimaksud dengan memanggil masuk waktu solat dengan azan yang kita kenal saat ini. Jadi di awal-awal itu ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, wahai Bilal, berdiri dan panggil orang untuk melaksanakan solat," bukanlah azan yang kita kenal saat ini di awal-awal. Kata para ulama, "Wa innamal muradun nida bis shalah." Namun di awal-awal itu maksud an-nida memanggil untuk melaksanakan solat saja. Mislu ayyuqal, bahkan dikatakan dengan kalimat as-salatu jami'ah. Ini dia nadanya. Jadi di awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Bilal agar memanggil manusia untuk melaksanakan solat, maka sebahagian ulama mengatakan lafaz tersebut adalah as-salatul jami'ah. Solat berjamaah. Solat berjamaah. Fayajtami'un. Maka para sahabat pun berkumpul ketika Bilal sudah mengatakan as-salatu jami'ah. Ja'a fit tabaqat, dan datang di dalam kitab Tabaqat li Ibni Sa'ad an Urwah ibnu Zubair, dari Urwah ibnu Zubair, wa Zaid ibnu Aslam, wa Sa'id ibnu Musayyib qalu. Mereka mengatakan, kana nasu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yu'mara bil adzan yunadi munadin Nabi as-salatu jami'ah fayajtama'un nas. Dikatakan oleh Sa'id ibnu Musayyab, dahulu manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diperintahkan azan, maka penyeru akan memanggil atau penyeru Nabi akan memanggil, menunjukkan waktu solat tiba dengan mengucapkan as-salatu jami'ah.
Fayajtama'un nas. Kemudian manusia pun berkumpul. Summa ba'da dzalik ra'a Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhu ru'yan. Kemudian setelah itu Abdullah ibnu Zaid pun suatu ketika ia bermimpi di malam hari. Faqassaha 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah ibnu Zaid pun menceritakan mimpi tersebut kepada Rasul. Wa fir ru'ya sami'a alfauz azan. Kemudian Abdullah ibnu Zaid di dalam mimpi tersebut ternyata ia mendengarkan lafaz-lafaz azan. Allahu Akbar ila akhiri hazil azfaz. Yaitu Abdullah ibnu Zaid ketika bermimpi di malam hari, ia mendengarkan lafaz-lafaz azan seperti lafaz azan kita saat ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun mengatakan, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Sesungguhnya mimpi itu adalah mimpi yang baik, mimpi yang benar, insyaallah. Fakum ma'a Bilal, maka berdirilah engkau bersama Bilal, datangilah Bilal, fa'alkiha alaiha, dan kemudian sampaikan kepada Bilal, kata Rasul, falyu'adzin biha, kemudian nanti Bilal akan mengumandangkan azan dengan lafaz apa yang telah engkau dengar di dalam mimpimu. Fa innahu anda sautan minka. Kemudian Rasulullah, kenapa ia menyuruh Bilal? Kata Rasul, karena sesungguhnya Bilal itu lebih baik suaranya dari engkau, wahai Abdullah ibnu Zaid. Padahal Abdullah bin Zaid yang mendapatkan mimpi tentang azan tersebut, tetapi yang mengeksekusi azannya adalah Bilal bin Rabah, yang mana Rasulullah mengatakan fa innahu anda sautan minka, karena Bilal itu suaranya lebih bagus, suaranya lebih tegas dan lain-lain sebagainya. Fa hina idzin syuri'al azanul ma'ruf, maka ketika itulah awal mula disyariatkannya azan yang kita kenal saat ini. Faqtadi bihi, maka ikutilah hal tersebut. Maka ikutilah hal tersebut. Fahuwa imamul muttaqin, dan itu adalah imam yang paling bertakwa. Wa qudwatul mu'minin, dan qudwah bagi orang-orang mukmin. Wal masyru'u fi haqqil muslim kadzalika ayyaktadiyal bil muazzin, dan begitu juga bahwa hak seorang muslim itu agar mengikuti seorang azan, tukang azan. Wa yuraddidu ma'ahu illa inda qawlihi, dan juga akan membalas ucapan orang yang mengumandangkan azan dengan lafaz apa yang ia sebutkan, kecuali ketika muazzin itu mengucapkan hayya 'alas shalah, hayyal 'alal falah, yaqul, maka kita pun akan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kama jaa dzalika an Rasulillah shallawatullahi wasallamu alaihi. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa ketika muazzin mengumandangkan azannya, maka kita disunnahkan untuk mengikuti lafaz-lafaz yang disebutkan muazzin tersebut. Kemudian ketika muazzin sampai lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita diperintahkan membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, juga para ulama sedikit memberikan komentar bahwa mereka mengatakan, apakah ketika kita di dalam WC mendengarkan azan, kemudian kita mengikutinya? Maka sebagian para ulama mengatakan, jangan diikuti ketika kita di dalam WC. Tapi setelah nanti kita keluar dalam WC, maka kita mengulangi azan yang telah kita dengar tadi. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal yang demikian itu. Karena kita di dalam WC, kita tidak bisa menyebutkan lafaz-lafaz azan tersebut. Maka setelah kita keluar, maka kita ulangi
azan yang kita dengar tersebut. Inilah di antara pendapat para ulama. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal pelajaran dari pensyariatan azan yang bisa kita ambil. Yang pertama, di antara hikmah disyariatkannya azan disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama, azan itu adalah sebagai syiar Islam. Itu adalah lambang umat Islam mengumandangkan azan. Karena agama-agama sebelum Islam tidak ada yang memiliki syiar seperti azan tersebut. Yang mana kita tahu tadi bahwa orang-orang Nasrani mereka memanggil umatnya untuk melaksanakan ibadah dengan membunyikan lonceng. Kemudian orang-orang Yahudi menggunakan trompet. Sedangkan umat Islam dengan azan tersebutlah sebagai syiar umat Islam. Maka jangan malu kita mengumandangkan azan tersebut. Kemudian yang kedua, di antara hikmah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, azan itu adalah syiarnya tauhid. Karena lapas-lapas dari azan itu adalah syiarnya tauhid. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah termasuk syiar-syiar tauhid yang harus kita pahami. Dan yang ketiga, sebagai pemberitahuan akan masuknya waktu solat sekaligus memberitahukan tempatnya. Jadi ketika kita mendengarkan sebuah azan, kita pun tahu, oh berarti di sebelah sana ada masjid yang dijadikan tempat untuk melaksanakan solat. Dan yang keempat, seruan untuk melaksanakan solat secara berjamaah. Jadi di antara hikmah kenapa azan itu menjadi syiar Islam, karena ketika azan itu dikumandangkan, berarti kita diperintahkan melaksanakan solat secara berjamaah di masjid tersebut, di tempat tersebut. Dan di antara hikmah menggunakan seruan atau panggilan ketika solat tidak dalam bentuk perbuatan, karena ucapan itu lebih ringan, memudahkan semua orang dalam melaksanakannya pada segala tempat dan waktu. Jadi di antara hikmahnya juga bahwa kenapa memanggil orang melaksanakan ibadah itu dengan suara, karena lebih mudah dan lebih gampang. Karena langsung bisa didengar orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya di antara hikmah yang bisa kita petik bahwa pentingnya solat berjamaah. Pentingnya solat berjamaah. Dan ketika para ulama mengatakan solat berjamaah, secara otomatis dilaksanakan di masjid. Tapi banyak juga syubhat-syubhat yang beredar. Mereka mengatakan kami juga melaksanakan solat berjamaah, tapi di rumah dengan keluarga. Nah, jadi syubhat ini sudah banyak merasuki para umat Islam. Ada sebahagian firqah-firqah, golongan-golongan, mereka mengatakan nampaknya lebih afdal solat berjamaah itu di rumah. Karena dengan istri, dengan anak-anak, bisa kita didik ini dan itu. Nah, ini adalah pendapat-pendapat yang keliru. Jadi ketika para ulama mengatakan melaksanakan solat berjamaah di masjid. Jadi tidak ada para ulama itu yang mengatakan melaksanakan solat berjamaah itu di rumah masing-masing dengan makmumnya, istrinya, anaknya, dan keluarga yang lainnya. Maka di antara juga kesalahan ketika umat Islam, orang-orang Islam membangun rumah dengan istana yang besar, mereka buat musola di dalam rumahnya. Ini sangat diwanti-wanti. Jadi tatkala kita membangun rumah, janganlah harus dibuat di dalam rumah itu ada musola. Karena hal itu nanti bisa menarik hati kita, oh kayaknya lebih mantap melaksanakan solat di dalam musola rumah kita dengan berjamaah, dengan istri, dengan anak, dan lain-lain sebagainya. Padahal di antara disyariatkan atau di antara hikmah disyariatkannya azan
agar kita melaksanakan solat berjamaah itu di masjid, bukan di musolla di dalam rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, di antara hikmah yang bisa kita petik dari hikmah disyariatkannya azan, bahwa begitu pentingnya musyawarah dalam mencapai mufakat. Karena kita lihat bahwa di awal-awal sebelum disyariatkannya azan, para sahabat mereka bermufakat. Tapi bermufakat juga bukan hanya sebatas atau cara bermusyawarah itu bukan hanya secara resmi dengan ada surat undangan, dengan menentukan waktunya dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam Islam itu melaksanakan musyawarah itu boleh di mana saja. Misalnya entah di warung makan, ada tempat-tempat tempat-tempat rekreasi dan lain-lain sebagainya. Bukan harus misalnya melaksanakan musyawarah itu harus di tempat ini, harus itu dan lain-lain sebagainya. Jadi para ulama mengatakan bahwa yang menjadi hal yang penting itu adalah menghidupkan musyawarah tersebut. Kita mendengarkan pendapat si fulan, dan si fulan. Kemudian kita merembuk bagaimana mufakatnya. Selanjutnya, di antara hikmah disyariatkannya azan bahwa azan itu ataupun orang yang ingin menyuarakan azan, agungnya suara azan karena mengandung zikir yang sangat mulia. Jadi lafaz-lafaz azan itu, orang-orang yang mengumandangkan azan itu begitu agungnya. Jadi bukanlah hal sepele ketika ada orang yang mau mengumandangkan azan. Padahal suara azan itu adalah suara yang agung. Bukan seperti orang-orang di luar sana yang mengatakan lebih indah suara hewan itu daripada suara azan. Dan ingatlah bahwa suara azan itu mengandung zikir yang begitu agung. Di dalamnya zikir-zikir, di dalamnya agar kita itu bisa mengingat Allah. Dan selanjutnya yang terakhir di antara hikmah yang bisa kita petik dari disyariatkannya azan bahwa hikmah disyariatkannya azan berdasarkan mimpi dan bukan berasal dari Nabi sendiri, menunjukkan tentang tingginya pujian beliau terhadap orang lain dan sebagai penghormatan baginya. Dan ingat bahwa ini perkara tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Apa maksudnya? Ada juga di antara firqah-firqah umat Islam saat ini, mereka menjadikan syariat dari mimpi-mimpi. Sedangkan syariat azan itu didapatkan dari mimpi oleh Abdullah ibnu Zaid. Kita ketahui Rasulullah masih hidup. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, apapun yang dibuat baru oleh para sahabat, Rasulullah bisa menegurnya. Wahyu masih turun. Tetapi untuk saat ini, berhati-hati. Kalau kita ada mendapatkan guru-guru yang mengatakan, aku dapat mimpi begini begitu. Zikir ini, zikir itu. Itu harus berhati-hati. Siapa yang bisa meluruskan dia? Karena Rasul sudah meninggal dunia. Jadi berhati-hati ketika kita mendapatkan seorang guru yang mengatakan, aku mendapatkan lafaz zikir ini dari mimpi, begini, begitu, dan begini. Baru ia katakan, Sadaqallahul azim.